soal nomor 14 yang ditanyakan adalah, di bawah ini yang bukan merupakan ciri pasar persaingan monopolistik adalah. Oke, pertama kita ingat dulu kembali bahwa pasar persaingan monopolistik ini merupakan bagian dari namanya pasar persaingan tidak sempurna. Di mana ciri utama dari pasar persaingan tidak sempurna adalah produsen itu atau katakan penjual, mereka ini punya power, punya kekuatan untuk menentukan harga. Atau istilah yang sering digunakan, produsen sebagai price maker atau pembuat harga. Kemudian ciri kedua dalam pasar monopolistik ini adalah banyak produsen dan konsumen. Atau bisa dikatakan banyak penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga, dikarenakan produsen punya price maker, punya daya untuk merubah harga, sehingga dalam kurvanya, dalam persamaannya juga bisa dikatakan penetapan harga di atas biaya marginal. Atau bisa dinyatakan seperti ini, B sama dengan D sama dengan AR lebih besar daripada MR, dan dalam penentuan konsep laba maksimum berarti lebih besar juga dari marginal cost. Itu dia ya. Kemudian selanjutnya ciri dari monopolistik adalah dikarenakan banyak penjual dan pembeli, atau kenapa bisa banyak penjual dan pembeli? Dikarenakan free entry and exit. Free entry and exit atau bebas masuk keluar pasar. Intinya ataupun katakan sederhananya, ketika seseorang punya barang, dia punya keberanian untuk berdagang, dia bisa terlibat langsung dalam pasar persaingan monopolistik. Dan jika katakan dia merasa ragu atau mungkin merasa tidak diuntungkan dari penjualan, dia bisa langsung menarik diri dari persaingan. Oke, kemudian dikarenakan banyaknya produsen dalam pasar persaingan monopolistik, maka dinyatakan dalam namanya keseimbangan jangka panjang. Oke, ciri dari keseimbangan jangka panjang ini adalah banyak produsen dalam persaingan. Pertama jangka pendek dulu ya. Kalau jangka pendek memperoleh laba supernormal, masih sedikit produsennya. Kemudian dalam keseimbangan jangka panjang, setiap produsen akan berada dalam kondisi laba normal. Artinya ketika semakin banyak pesaing, maka tingkat keuntungan yang diperoleh pun semakin menurun. Mungkin katakan produsen akan minimal lah berada dalam kondisi break even point atau titik impas. Oke, kita lihat, kita kembali ke opsi. Yang A, tidak ada hambatan masuk dan keluar. Ini benar, free entry and exit. Kita checklist dulu. Kemudian, price maker. B lebih besar daripada biaya marginal. Berarti ini benar. Kemudian terdapat banyaknya perusahaan di dalam industri, ini juga benar. Perusahaan sama aja ya, artinya dengan produsen. Kemudian diperoleh laba normal dalam keseimbangan jangka panjang, benar, karena dipicu oleh banyaknya pesaing. Dan yang E, perusahaan sebagai price taker, ini salah. Karena dalam namanya pasar persaingan monopolistik, produsen tersebut berposisi, perusahaan atau produsen itu berposisi sebagai price maker atau penentu harga. Maka jawaban untuk soal nomor 14 ini adalah yang E.